Indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan langsung terkena trading halt atau penghentian sementara perdagangan begitu perdagangan dibuka setelah libur Lebaran 2025. Hingga penutupan, IHSG berhasil memangkas keterpurukan, IHSG ditutup melemah 7,9%. Level ini bertahan, perdagangan kembali dibuka usai trading halt. Seluruh sektor saham bergerak di zona merah dengan pelemahan terdalam pada sektor bahan baku mencapai minus 10,54%, disusul sektor teknologi minus 10,23%. Emiten-emiten big cap menjadi penekan IHSG dengan pelemahan yang berkisar antara 5 hingga 10%. Senada dengan IHSG, rupiah juga melemah cukup dalam pada perdagangan usai libur Lebaran. Mata uang Garuda melemah terhadap greenback nyaris 2%. Rupiah bertahan di level 16.860 hingga akhir perdagangan. Berdasarkan data, rupiah sempat terprosok hingga menyentuh 16.941 pada pukul 9:52 waktu Indonesia Barat yang mencatatkan nilai tukar rupiah pada titik terendah sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor terendah 16.650 rupiah saat krisis moneter tahun 1998. Presiden Prabowo Subianto membeberkan efek yang timbul akibat kebijakan peningkatan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu dibeberkan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi. Prabowo mengatakan apa yang terjadi sekarang terjadi di seluruh dunia. Ini membuat ketidakpastian global. Padahal menurut Prabowo, pendiri bangsa Indonesia sejak dahulu termasuk dirinya sudah mengingatkan agar ekonomi dibangun dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan kalau agenda Sarasehan berisi paparan pemerintah seputar kondisi ekonomi Indonesia yang apa adanya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi kenaikan laju inflasi pada Maret 2025. Indeks harga konsumen pada bulan Maret 2025 sebesar 1,65% secara bulanan dan secara tahunan inflasi Maret tumbuh 1,03%. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,48%, juga lebih tinggi dari tingkat inflasi 0,52% pada Maret 2024. Habibullah menjabarkan komoditas yang paling besar dalam mendorong inflasi adalah tarif listrik, dengan andil sebesar 1,18%. Kemudian disusul dengan komoditas lainnya, yaitu bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, hingga daging ayam ras. Aktivitas manufaktur Indonesia melambat pada Maret 2025 walaupun ada momen Ramadan dan Lebaran. Biasanya Ramadan dan Lebaran menjadi puncak konsumsi yang mendorong produsen meningkatkan produksi. Data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 52,4 atau lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 53,6. Meski demikian, ekonom di S&P Global Market Intelligence Usama Bati mengatakan PMI masih berada di zona ekspansif atau berada di atas 50. Bati masih melihat kesehatan sektor manufaktur Indonesia seiring dengan permintaan yang diperkirakan tetap positif dalam jangka pendek dan menengah. Faktor utama di balik manufaktur yang masih ekspansif lainnya adalah pertumbuhan berkelanjutan dalam tingkat produksi. Selain karena permintaan dalam negeri, juga permintaan dari luar negeri yang mendorong ekspor. Ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia kembali mencapai titik didih setelah China menyatakan akan bertarung sampai akhir melawan ancaman tarif tambahan baru sebesar 50% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan keras dari Beijing ini mempertegas bahwa perang dagang yang telah mengguncang pasar global masih jauh dari kata selesai.
Trump sebelumnya mengguncang perekonomian dunia dengan kebijakan tarif luas yang dianggap banyak pihak berpotensi memicu resesi global. Meskipun pasar keuangan mengalami penurunan dramatis, Trump tetap menolak mengubah sikap agresifnya terhadap kebijakan perdagangan luar negeri. Sebagai tanggapan cepat atas kebijakan Trump, China mengumumkan akan memberlakukan tarif balasan sebesar 34% terhadap barang-barang AS mulai Kamis mendatang. Langkah ini memicu reaksi baru dari Trump yang mengancam akan menaikkan total tarif atas barang-barang China menjadi 104% jika Beijing terus melakukan perlawanan. China tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan pada Selasa, juru bicara menyebut bahwa langkah AS adalah bentuk pemerasan.